Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Secara umum, bentuk umumnya itu adalah Y lebih besar sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Namun tanda pertidaksamaan ini bisa diganti menjadi kurang dari sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu hanya ada dua. Nah, yang pertama kita gambar grafiknya Y sama dengan terlebih dahulu. Baru kemudian kita uji dengan titik uji. Nah, nanti ketika kita menggambar grafik Y sama dengan, jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih besar dari, maka garisnya putus-putus. Artinya sepanjang garis yang dilalui kurang dari lebih dari tadi itu tidak masuk ke dalam penyelesaian sehingga garisnya putus-putus. Namun jika tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka sepanjang garis itu juga merupakan penyelesaian. Jadi nanti gampangnya kalau ada putus-putus berarti dia tidak termasuk penyelesaian. Kalau dia garis lurus atau mungkin langsung nyambung berarti wilayah sepanjang jalan itu atau mungkin garis itu juga termasuk penyelesaian. Nah, langsung saja ini contoh. Misalkan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Grafik Y sama dengan, berarti kita harus mencari terlebih dahulu grafik Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan penyelesaiannya kita harus menggambar grafik Y sama dengan terlebih dahulu. Nah, dari informasi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18, jika kita jabarkan, ini A-nya adalah 1, B-nya 3, C-nya min 18. Nah, tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, sehingga nanti sepanjang garisnya tidak putus-putus, artinya nyambung terus. Nah, jika A-nya sama dengan 1, maka dapat kita tentukan atau mungkin dapat kita tebak bahwa nanti grafiknya terbuka ke atas. Karena jika terbuka ke atas, A-nya itu lebih besar dari 0. Jika A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. Jadi A-nya tadi lebih dari 0, sehingga dapat kita tebak nanti grafiknya terbuka ke atas. Kemudian setelah itu, kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Nah, titik potong sumbu X ini dapat kita tentukan dengan cara Y-nya sama dengan 0. Nah, sehingga X kuadrat plus 3X min 18 sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemulah X plus 6 dikali X min 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 3. Jadi nanti ketemu titik potongnya adalah min 6,0 kemudian 3,0. Selanjutnya untuk titik potong sumbu Y, ini X-nya harus sama dengan 0 untuk ketemu titik potongnya. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0 min 18, ketemulah Y sama dengan min 18. Jadi nanti titik potong sumbu Y adalah 0, min 18. Nah, selain itu, di dalam fungsi kuadrat atau mungkin persamaan kuadrat, itu ada yang namanya titik puncak atau titik ekstrim. Biasanya disebut dengan ya titik stasioner. Nah, itu juga bisa. Nah, titik ekstrim lah biasanya. Nah, itu koordinatnya biasanya adalah XP, YP, di mana XP itu rumusnya adalah min B per 2A dan YP-nya adalah D per min 4A. D-nya ini D besar. Kalau dijabarkan, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sehingga YP itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A.
Nah, jika kita masukkan semua variabel ke dalam rumus tersebut, maka didapatkan XP itu adalah min 1,5. Sedangkan YP ketika kita hitung ternyata ketemunya adalah min 21/4. Nah, jika semuanya kita kolaborasikan, nah, maka nanti grafiknya itu seperti yang ada di depan layar ini, sehingga grafiknya adalah min 6, dari min 6 sampai 3 itu titik potongnya, kemudian titik puncaknya itu min 20/4, kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah min 18. Nah, terbuka ke atas dari informasi yang ada di kecekungan atau keterbukaan tadi. Nah, ini masih hanya sebatas grafiknya. Nah, langkah berikutnya ini harus kita uji. Nah, kita uji. Cara paling gampang, kita ambil salah satu titik yang ada di dalam grafik. Nah, ini biasanya paling umum adalah 0,0 yang ada di tengah-tengah sini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus pertidaksamaannya. Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Ternyata setelah dimasukkan ketemunya adalah 0 kurang dari sama dengan min 18. Nah, pertanyaannya, apakah 0 ini kurang dari min 18, kurang dari sama dengan min 18? Nah, tentu jawabannya adalah salah. Jika ketika kita uji ternyata hasil pengujian titik sampelnya tadi ini salah, berarti daerah yang diarsir adalah yang di luar, yang berada selain di titik uji tadi. Jadi untuk grafik yang ada di depan kalian ini, penyelesaiannya ini adalah semua yang ada di luar area ini. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi HP-nya ini adalah yang kita arsir. Nah, ini adalah HP-nya. Jadi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, caranya tentu yang pertama kita harus menentukan grafiknya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita uji dengan mengambil salah satu titik yang ada di dalam atau di luar. Nanti apabila kita sudah mengambil titik yang ada di dalam atau di luar, nah hasilnya nanti akan kita dapatkan benar atau salah. Kalau misalkan hasilnya benar, berarti daerah yang ada di titik uji tadi merupakan penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan salah, berarti daerah yang sebaliknya. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.